Ini bingung ini aku ini. Jadinya yang benar yang mana ini ya? Apakah yang benar saya itu yang masih pakai jilbab pendek belum panjang ini jadi salah, atau yang mereka sudah berhijrah itu yang salah? Ini gimana ini? Kalau kita berdiskusi masalah agama dan sosial, kita tidak sedang berbicara salah dan benar. Kita tidak sedang bicara itu gitu. Tetapi sesuatu akan kita kritisi atau dalam tanda petik akan kita salahkan jika implementasi daripada keyakinan itu melanggar hak asasi, melanggar hak orang lain, dan melakukan harm. Harm itu do harm ya, atau melakukan atau berakibat kepada sesuatu yang membahayakan. Kalau bahasa Bu Husna tadi adalah yang tidak membawa kemaslahatan gitu. Nah, itu yang kemudian alat ukurnya di situ, indikatornya di situ. Persoalannya adalah ketika misalnya yang sudah berjilbab panjang itu merasa paling benar, lalu menilai mereka yang jilbabnya pendek setengah iman, yang pakai complong itu sepertiga iman misalnya gitu, sehingga perlu langsung terus diceramahi tiap hari, bahkan diteror. Nah, itu kemudian persoalan. Karena menganggap dirinya paling benar tadi gitu. Dan itu pernah saya lakukan dulu ketika saya jadi kelompok hijrah itu. Dan banyak orang yang kemudian merasa sakit hati karena menganggap tadi ya, saya yang paling benar tadi gitu. Nah, selain itu juga teman-teman mereka yang belum atau tidak ya, mungkin bahasanya bukan belum ya, atau tidak, karena ini sebuah pilihan ya, memilih untuk tidak pakai jilbab lebar atau jilbab panjang, itu kemudian juga jangan serta-merta selalu melekatkan ya stigma negatif kepada teman-teman kita yang jilbab panjang atau jilbab lebar. Saya ada penelitian tentang cadar. Penelitian saya bukan hanya saya karena itu penelitian kelompok ya. Kami melakukan penelitian membandingkan antara di Indonesia dan di Mesir. Yang saya teliti adalah kelompok cadaris atau nikobis profesional. Jadi bukan dari satu kalangan pesantren tersendiri, itu bukan. Tapi ini ya dosen, ya dokter, gitu ya. Kemudian juga mahasiswa, begitu, kalangan profesional. Ya. Alhamdulillah sih hampir dapat 300 responden ya di 2 negara itu gitu. Nah, salah satu temuan yang menarik adalah kalau dihubungkan antara cadar, nikob, dan Islamism, yang tadi teorinya Basam Tibi yang saya gunakan, sebenarnya fenomenanya itu 61% dari yang kami temukan, itu mereka berpendapat bahwa mengarah kepada Islamism. Jadi misalnya pemerintah itu togut, kemudian anti demokrasi, anti western gitu-gitu memang terjadi. Tapi hanya 61%. Berarti akan ada sekitar 40% mereka yang pakai nikob, mereka yang pakai jilbab panjang, jilbab lebar nggak ada persoalan. Nah, di tempat saya itu dekat dengan pesantren Temboro Magetan, yang di sana itu kewajiban cadar di pesantren itu wajib. Nah, tetangga kakak saya kan jualan kelontong itu ya. Tetangga kakak saya itu dia guru ustazah di pesantren itu. Nah, kalau mau ngajar dia pakai cadar berukut, tapi kalau mau belanja ke tokonya kakak saya nggak pakai jilbab. Gitu. Jadi cadar itu hanya sebagai seragam sekolah begitu. Bahkan salah satu responden ketika kita wawancari, kenapa sih pakai cadar? Lah kan saya jualan cadar, Bu. Kalau saya jualan cadar nggak pakai cadar nanti nggak laku. Jadi kalau pas nggak sedang jualan ya nggak pakai cadar. Gitu. Maka terlalu sederhana kalau kita langsung menarik kesimpulan bahwa yang pakai jilbab panjang, pakai cadar, itu mereka pasti Islamis dan membahayakan, enggak juga begitu, walaupun memang datanya tadi 60-an% ya yang sudah mengarah kepada Islamis begitu. Jadi sekarang nggak usah bingung, ini sebenarnya yang benar yang mana. Kita tidak sedang bicara yang benar salah ya, karena sebenarnya mana yang banyak membawa kemanfaatan, kemaslahatan
dan tidak melakukan, merendahkan, menyerang kelompok yang berbeda itu dengan sesuatu yang membahayakan. Membahayakan itu bukan selalu jotosan loh ya. Membahayakan itu juga termasuk tersinggung, merasa termarginalkan, tidak ditemani karena jilbabnya nggak panjang, gitu loh. Atau dikeluarkan dari kelompok WA karena jilbabnya kecil. Atau karena kalau kemarin sebelum pemilu, karena beda pilihan pemilu. Nah, saya itu ada kok dalam satu WA group itu. Saya tuh ada dalam satu WA group gitu ya, yang kebetulan sangat fanatik pada calon presiden tertentu gitu ya. Itu karena ada satu orang yang dia mencoba memberikan informasi yang seimbang, itu dikeluarkan kok, walaupun mengeluarkannya itu dengan bismillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim, kita keluarkan ya, ini dari WA group begitu. Coba, berbeda politik itulah ya biasa toh, tapi kalau mengeluarkan saudara dari WA group, itu kan luar biasa menurut saya. Awang yang dibela aja sudah jadi presiden dan menteri, kita yang WA grupnya malah bubar silaturahminya, kan gitu. Jadi mungkin kita perlu memahami ya bagaimana persoalan-persoalan fenomena sosial gini ya. Karena gini juga ya, masalah jilbab itu sendiri ya. Kita kan jadi berpikir ya, kenapa ya tahun akhir 80-an itu kok baru muncul jilbab itu? Tentang kewajiban jilbab ya. Itu kok baru muncul tahun akhir 80-an begitu. Apakah memang ulama-ulama kita, kalau di Jawa para wali songo kita, tidak membaca Al-Azhar 59 An-Nur 31? Yang sudah mulai masuk ke Indonesia abad 13, salah satu pengaruhnya adalah ketika saya pernah ke Iran mengamati tentang bagaimana negara ini menjadikan tubuh perempuan itu menjadi dagangan politik. Dalam arti tergantung penguasanya siapa. Sebelum Ayatullah Khomeini jilbab nggak wajib, tetapi ketika Ayatullah Khomeini revolusi Iran semuanya wajib. Bahkan yang tidak muslim pun juga harus pakai jilbab. Saya itu ketika jadi kelompok hijrah, itu foto yang saya pampang di kamar saya ketika kuliah, di semester-semester 2, 3, itu adalah Ayatullah Khomeini yang saya pasang. Saya baru sadar ketika saya ke Iran tahun 2015 itu. Yang saya pasang itu ternyata Ayatullah Khomeini tuh. Artinya apa? Pengaruh revolusi Iran itu sangat kuat sekali terkait dengan konstruksi jilbab itu wajib di Indonesia ini salah satunya. Gitu. Nah, karena itu kalau ini sesuatu yang sangat berhubungan dengan politik dan sebagainya, kenapa kemudian kita meng-highlight bahwa inilah yang paling islami, cara berjilbab seperti inilah yang paling masuk surga duluan, begitu loh. Wong fenomenanya itu menjadi persoalan politik juga gitu tubuh perempuan ini gitu.